Ini harus profesional ya, apapun masalahnya. Jadi masih ada sisa 5 lagu recording, akhirnya dalam waktu sejam kurang aku selesaiin dulu recordingnya. Di balik hubungan rumah tangga Evan Marvino dan istri Tami yang terlihat baik-baik saja, ternyata tersimpan luka yang tak pernah terlihat kamera. Sampai-sampai sang istri membongkar permasalahan rumah tangga mereka lewat sosial media sampai membuat publik menghujat sang suami. Meski begitu, pada akhirnya mereka memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dengan rujuk kembali walau sempat didera isu KDRT dan perselingkuhan. Sementara itu, dari konflik rumah tangga yang terjadi, ada juga yang memilih pergi demi menyelamatkan diri. Seperti Cici Faramida yang ketika itu rumah tangganya diuji dengan pengkhianatan dan luka yang membekas sampai menahun. Lantas, di saat hubungan mengalami badai, harusnya memilih bertahan atau mundur perlahan? Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Hari ini spesial sekali, kita kedatangan Teh Cici Faramida sama Evan Marvino. Pertama kali dong. Pertama kali, wow seneng banget. Senang banget. Dan juga lebih Evan. segar sekarang ya. Masa sih? Iya dong. Wah, harus Kerjaannya segar terus banyak, dong. Kerjanya banyak banget. Sampai sekarang tetap bertahan. Iya. Amin. Nah, untuk menyambut kehadiran Cici Faramida dan juga Evan Marvino, boleh nggak kita angkat gelas? Kita Selamat spill, kita datang cheers dulu ya. teman-teman sekalian di Spill Spill the the Tea. Tea. Selamat datang. Oke. Nah, jadi yang bikin heboh nih belakangan ini, tahu nggak sih beritanya siapa namanya? Evan Marvino. Tahu, nggak pakai basa-basi langsung kita spill banget nih. Soalnya Evan, tadi kemarin tuh kita juga udah sempat ngobrol dan nanyain nama kamu ke beberapa bintang tamu kita. Oh, gitu. Karena tamu-tamu kita tuh lawan mainnya Evan di beberapa judul. Oh, iya. Betul sekali. Jadi yang bikin heboh setelah Tami, istrinya, ya, yang curhat di sosial media. Nah, katanya diduga Evan ini melakukan KDRT. KDRT ya, sampai tindakan itu disaksikan langsung oleh anaknya. Sebelum sampai jauh kita ngobrol karena ini klarifikasinya langsung kita hadirkan Evan di sini, kita spill dulu seperti ini fotonya. Ini kayaknya proses rujuk ya? Iya, proses rujuk pertemuan dua belah pihak keluarga besar istri dan keluarga saya. Karena sifatnya mediasi. Jadi emang aku sama dia udah nggak bisa ketemu nih antara mungkin ego atau ego. Jadi kayaknya kita butuh bantuan keluarga deh untuk menyambung Menyatukan. silaturahmi. Iya, menyatukan silaturahmi ini. Makanya di malam ini, meja makan ini banyak banget momen yang terjadi. Salah satunya adalah momen rujuk, momen-momen mengakui, momen-momen minta maaf. Jadi alhamdulillahnya keputusan akhirnya emang rujuk. Rujuk. Tapi sebenarnya sekarang suasana sama istri semuanya sudah kembali romantis, hormat. Alhamdulillah. Cuma ya emang nggak bisa kita pungkiri, namanya hati perempuan kan beda nih. Iya. Jadi nggak bisa langsung balik ke semula setelan pabrik gitu kan. Jadi tetap masih ada rasa-rasa yang butuh menyesuaikan gitu. Ini bolehlah kita colek pendapat perempuan yang hadir di meja kita juga ya. Karena Mbak Cici udah langsung ketawa gitu ketika Evan bilang hati perempuan emang beda nih, mainannya nggak bisa langsung ke setelan awal. Walaupun udah pabrik udah minta maaf. Kalau pengalamannya Mbak Cici gimana, berapa lama sih biasanya perempuan untuk bisa melunak hatinya? Ya kita melihat dulu ya sejauh apa kasus itu. Ya memang hati wanita itu betul nggak bisa langsung seketika itu juga bisa memahami, bisa menerima, butuh apa ya namanya ya, pemikiran, kemudian juga butuh rileks untuk bisa nggak ya terima dengan kondisi keadaan seperti ini gitu kan. Nah kan kalau ini kan masih diduga ya. Nah kalau yang memang sudah jelas-jelas, nah itu mungkin yang lebih parah lagi. Nah, jelas apa tidaknya silakan Evan. Ya kan? Coba karena Boleh deh di-spill aja langsung dari Evan biar kita tuh tidak menduga-duga gitu. Apa sih yang terjadi, Van? Jadi kronologisnya emang kalau jangan ngarang. Lu udah cerita kemarin. Belum jauh itu udah cerita itu. Silakan Pak. Belum tahu mereka. ya jadi mungkin apa ya, mulai dari mana juga gue bingung ya, karena sebenarnya sih banyak Pemicu keributannya deh Ya apa? intinya dari sebenarnya pemicu kita itu. tuh udah ngerasa nggak ada suasana hangat lagi di dalam rumah itu semenjak 1 bulan kebelakangan. Mungkin karena di posisi aku juga stripping yang emang waktunya kita harus ninggalin keluarga setiap hari dan itu berjalan 2 tahun kan. Jadi waktu aku sama mereka itu
udah nggak ada, kita berangkat kerja, mereka masih Kurang tidur, ya, pulang ya. kerja mereka udah tidur, mungkin ada sisi jenuh capek yang gimana, dan pemicunya mungkin kenapa dia spill ada bicara nafkah segala macam, mungkin dari situ permasalahannya. Oke, jadi- Dan mengenai perselingkuhan ini sebenarnya udah clear dari sebulan yang lalu. Oke. Kamu nggak Selesai, berselingkuh. Nggak udah berselingkuh. Udah selesai. Clear. Berarti nggak ada kan? Clear. Dia sendiri sudah membuktikan sama keluarganya. Dia nyamperin ke perempuan itu, menanyakan ada hubungan apa dan apa saja yang terjadi saat Evan sama kamu gitu. Dia nyamperin sendiri, ada berapa VT dia upload itu, dia ngebuktiin sendiri kalau emang nggak ada apa-apa. Nggak ada Jadi, apa-apa. jadi clear di situ. Dan untuk dugaan KDRT itu sebenarnya masalah ini tuh terlalu dibesar-besarkan dan mungkin orang juga ngelihatnya kalau cuma postingan by caption itu kan bisa banyak sekali menyalahartikan kan. Ya. Bisa lebih kejam, bisa lebih gimana. Cuma saya di sini sifatnya meluruskan ya. Jadi emang Klarifikasi ya tidak ada tindakan kekerasan apapun kepada istri saya dan saya bisa tanggung jawabkan atas ucapan saya gitu. Bahwasannya itu saya murni memang kehilapan saya, emosional saya sama istri. Daripada saya mungkin jadi saya lampiaskan itu sama barang-barang, contohnya di kipas angin, itu saya lempar depan dia. Oh, tapi tidak kepada dia kan? Mungkin bisa lewat kalau sama dia itu kan pasangnya besar, tinggi kan. Kalau emang dia niatnya bisa cederanya luar biasa. Iya, karena kalau di postingan dia kan itu cuma memarah satu titik, Iya. sama satu titik udah gitu. Kalau emang logikanya kalau emang itu niat buat dia apa nggak habis gitu. Apalagi kursi drum, yang kedua kan kursi drum itu aku lempar. Kalau pengakuan dia kan emang sengaja ke dia. Gitu. Terus apalagi dia mengakui kalau dia itu di depan anak saya. Itu kan maksudnya terlalu dibesar-besarkan kan. Bahwa kejadian itu memang saya murni lempar ke depan dia. Kursi drum juga aku lempar jauh ke kaca, ke cermin. Dan itu anak belum bangun. Bangunnya itu setelah kursi drum itu saya lempar. Anak saya bangun, saya suruh tidur. Cuma namanya anak udah bangun mau tidur kan masih sedikit bangun sedikit tidur gitu kan. Butuh waktu. Jadi sebelumnya juga saya masih debat sama Kaget dia. kali ya dengan Masih kaget. suara kan? Tapi Van, ketika kamu tahu sang istri memposting di sosial media, reaksi pertama kali kamu apa? Kadang-kadang kan kalau laki-laki tuh suka gini, apaan sih nih? Ngapain sih kayak begituan diceritain ke sosial makin media? emosi atau pada akhirnya, At least I would. Gue akan begitu. Posisi pertama aku pas pertama kali lihat dia posting itu justru bukan dari aku sendiri, dari teman-teman. Kebetulan aku lagi recording. Recording buat perform di salah satu stasiun TV. Kita lagi recording, lagi fokus nyanyi, tiba-tiba teman-teman udah ada di depan kaca tuh. Lihat HP gitu. Ada apa ini lagi recording? Lihat HP dulu. Pas lihat diam dulu 5 menit. Udah nggak habis pikir, maksudnya ini kan langsung kena banget nih di hati. lanjutin kerjaan tuh. Nggak konsentrasi lagi berarti ya? Alhamdulillah ya kita di entertain ini harus profesional ya apapun masalahnya. Jadi masih ada sisa 5 lagu recording, akhirnya dalam waktu sejam kurang aku selesaiin dulu recordingnya. Masih ada sebenarnya untuk koreo gerakan, cuma aku izin sama pihak stasiunnya buat aku izin pulang, aku mau ngelesain masalah, ada masalah ini. Akhirnya aku pulang. Pemicunya benar nggak kalau itu betul-betul karena nafkah? Sebenarnya- Karena sempat diposting juga ya. Bener. Jadi untuk bicara nafkah, poin nafkah ini, makanya aku juga pengen minta pendapat saran Mbak dari Mbak Cici juga. Mungkin kalau saya nikahin dia awalnya ada perjanjian bahwa nafkah itu harus kita kasih per bulan. Ketika kita sudah menjalani ternyata tidak dilakukan, mungkin itu bisa disebut tidak menafkahi karena sudah ada perjanjian kan. Tapi saya menikahi dia emang jadi awalnya tuh dia fans saya, Mbak Cici. Jadi emang ini love story banget. jadi emang dia udah ngikutin saya sekitar 5 sampai 6 tahun. Jadi Fans setia lah ya. Fans setia. Jadi saya nikahinnya lewat DM. Mau nikah enggak? Yaudah mau, jemput sana nikah, akad bawa pulang. Jadi pertemuannya langsung. Nanti dulu nggak sih? Maksudnya ya... Ta'aruf, ini ta'aruf. Kedekatan karena kan jauh di Aceh. Oh dia Di Aceh jadi lewat keluarganya yang ada di sini. Jadi lewat situ. Nah, mungkin bicara nafkah ini Pertanyaan kamu mengenai nafkah adalah kamu terlambat sehingga dianggap tidak memberikan nafkah gitu. kalau menurut saya tidak berpikir bahwa nafkah itu harus kita memberikan setiap bulan. Oh, Karena kalau itu emang ada perjanjian dari awal, pasti saya kabulkan, Iya. saya penuhi. Tapi ya selama menikah kurang lebih 5 tahun ini ya saya cukupin semuanya sandang papan pangan itu. Iya. Yang menurut saya yang penting 3 pilar itu aja cukup untuk bukan berarti cukup maksudnya
sunahnya itu dulu aja 3 itu buat rumah tangga. Selebihnya kalaupun emang ada uang lebih atau dia mau apapun ya dia minta ke saya gitu. Dan terbuka saya juga ada nominal berapa di rekening, dia juga tahu. Oke. Apa pendapat Mbak Cici nih? Kan maksudnya Mbak Cici juga perempuan, pernah membina rumah tangga juga, pernah menjabat peran sebagai istri. Itu sebetulnya nafkah itu harus persetujuan bersama apa gimana sih Mbak Cici? Sebenarnya begini ya, kalau aku kan memang pernah berumah tangga ya, tapi memang itu tidak lama ya. Iya. Hanya berjalan sekitar 3 bulan, baru ada peristiwa itu. Tidak ada sih, kita tuh perjanjian awal harus menafkahi sekian, tidak ada ya. Jadi itu bagaimana suami bertanggung jawab atas semua kebutuhan rumah tangga ya yang memang harus dipenuhi, ya kan? Banyak sekali itu. Kalau memang dia tahu apa aja kebutuhan rumah tangga itu ya dia harus penuhi sekian. Walaupun itu tidak dari kita ya, minta harus dibayar sekian enggak. Dipatokin ya, sesuai kemampuan daripada suami itu sendiri. Ya, itu dia, betul. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya pentingnya adanya komunikasi dari awal. Ya. Ya kan? Jadi ada yang memang belum terpenuhi ya bicara saja sama suaminya kan. Evan, aku penasaran dari hasil rujuk makan malam itu dan kalian berdua memutuskan untuk oke, kita akan akur nih gitu. Kesepakatan di tengah-tengahnya akhirnya apa? Jadi sebelumnya kenapa, aku jelasin dikit. Kenapa bisa memuncak sampai dia memposting hal-hal itu sebenarnya pada malam kejadian itu saya sempat menalak satu, Mbak Cici. Menalak satu dia sebagai ada ucapan seperti itu. Emang, tapi sebelumnya saya udah merenungkan selama 20 menit ketika kejadian itu. Jadi sempat kita beda jarak, saya diam 20 menit untuk memikirkan hal itu. Dan saya ikhtiar dalam hati, saya ucapkan, saya pegang dia, bismillah saya talak satu kamu. Setelah itu selesai, tapi ada 4 pesan yang saya sampaikan ke dia setelah saya sebut talak itu. Saya minta kita berdua saling introspeksi diri. Yang kedua, kamu lebih dekatkan lagi sama yang di atas, pencipta kamu, Allah. Yang kedua, yang ketiga, kamu lebih dekatkan lagi sama anak-anak. Dan yang keempat, komunikasi. Coba kita pikirkan kembali. Karena di sini penyakit utamanya sebenarnya komunikasi. Iya pasti, karena kan kamunya juga jarang untuk bisa bersama ya. Nah, keputusan kamu untuk akhirnya maju setelah proses talak itu dan kembali rujuk? Sebenarnya apa ya? Balik lagi sih, kita kan udah punya malaikat kecil 2 nih ya, anak-anak perempuan semua. Aku juga nggak mau karena ego kita berdua anak jadi korban. Usia berapa ya? Yang pertama mau 4 tahun, yang kedua 2,5. Oh, masih kecil. Video call dong istri kamu boleh nggak? Kita penasaran, kita mau say hi kenalan dong sama Tami ya? Iya. Tami kan, Iya. Sudah video rujuk call ya. dong kan udah Iya, rujuk. udah Kita kan juga mau ngucapin selamat loh atas kerujukan Sekalian kalian. kita membuktikan. Kerujukan. Coba ya, coba. Rujak kali ya kerujukan. Soalnya kan baru pulang dari nganter keluarganya. Nggak apa-apa masih jam segini Dicoba bisa. aja. Ini kan siang kalau Dulu sepuluh Om Karen kalau udah minta setengah ya susah ditawar. 12. Iya. Soalnya kita baru penasaran ya. Iya kan, Kak. Pengen denger Jadi yang, kita aduh. pengen tahu gitu raut wajah happy-nya kayak apa. Iya. Ini diangkat nih. Oh, iya, coba. Assalamualaikum, Beb. Ini ada Mbak Cici Paramida. Assalamualaikum, apa kabar? suaranya. Cantik. Salam. Halo, hai Tami, saya Karendela. Ih cantiknya. Cantik ya. Dave say hi. Hai Tami, salam kenal. Kita berharap kamu hadir di sini di Spill the Tea supaya kamu juga dapat kesempatan untuk menceritakan kabar bahagia dari rumah tangga kamu. Tapi karena kamu tidak hadir, untuk menjawab rasa penasaran dari penonton Spill the Tea, boleh cerita nggak sih sekarang rasanya bagaimana setelah rujuk? Happy, apalagi ada keluarga yang menengah ya. Alhamdulillah. Jadi yang kamu harapkan sekarang ini bersama dengan Evan ke depannya apa sayang? Ya semoga menjadi lebih baik lagi lah daripada yang sebelumnya kan. Amin. Gitu ya. Evannya ketawa. Evannya ketawa. Mengenai Kalau komunikasi. untuk komunikasi setelah kalian rujuk nih, kan masih baru ya. Apakah sudah lebih baik sesuai dengan apa yang Tami harapkan sebagai istri?
Sudah. Aku selesai. Maaf ya. Nggak apa-apa. Agak berisik. Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Tapi ada permintaan khusus gak yang kamu berikan kepada Evan setelah kalian berjumpa lagi rujuk gitu? Ada satu yang paling besar gak? Ya semoga menjadi Evan versi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti yang dia katakan ya, harus lebih bersih, wangi, setia, nomor 1 ya. Bersih wangi lu, Van. Iya, maksudnya lebih bersih, lebih wangi. Karena mungkin kemarin cakadut kali. Iya, Kesini. hari ini mah, sebentar sabar. Hari ini mah bersih, wangi, ganteng pisan suami kamu. Iya, mah. ganteng. Masya Allah. Ganteng pisan. Terakhir sebelum kita tutup, Tami pengen tahu. Tapi berarti besok-besok kalau ada masalah rumah tangga lagi, kamu nggak akan marah-marah lagi di sosial media dong? Oh, kalau next mungkin nggak bakal marah-marah, saya harus lebih tenang ya, kita urus aja gimana sesuai keinginan aku aja sih. Kalau masih terulang, aku nggak bakal bawa keluarga lagi untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Tapi semoga enggak ya, semoga enggak. Semoga Gini, dia tuh baik-baik aja. kamu keras juga sebagai perempuan ya Benar. kalimatnya. Bagaimana keinginan aku aja nanti, tapi yang pasti nggak akan bawa keluarga. Jadi ngomel di sosial media belum tentu enggak, yang penting nggak bawa keluarga, Beb. Oke, Iya. thank you, Tami. Bye-bye. Terima kasih, Tami. Untuk Kak Cici, berkaca dari kasusnya Evan. Nah, kalau boleh menarik ke belakang dari ceritanya Kak Cici yang juga pernah mengalami mungkin hampir hal yang serupa. Kita lihat dulu artikel yang terkait ya. Pengakuan Cici Paramida pernah ditabrak ex-suami pakai mobil, terseret 3 meter. Lalu ada juga dibohongi dan dikasari, alasan Cici gugat cerai Suhebi. Ya jelas. Karena kan kita sebagai wanita ya yang sudah siap untuk hidup bersama begitu kan. Terus tiba-tiba nggak sesuai gitu kan. Ada kebohongan-kebohongan yang akhirnya terungkap. Dan yang paling parah itu yang pada saat kejadian tabrak lari itu. Nah itu di situ buat Cici sebagai wanita ya. Nggak bisa terima. Mungkin Batas akhir. dan itu kan sudah jelas-jelas. Keluarga pun sangat mendukung Cici. Ya kita lebih baik tidak usah dilanjutkan lagi hubungan rumah tangga ini. Kita cerai saja.